Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Aminah, santriwati yang dicabuli oleh marbot masjid. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya. Like juga video ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa hari setelah Aminah menolak pendekatan dari Arifin, rasa tidak aman yang mengendap sejak malam terakhir itu belum juga pergi ketika Fajar datang kembali ke desa itu. Aminah yang sedang menata barang di warung saat mobil berhenti di depan rumahnya. Ia mengangkat wajah, terkejut sekaligus lega. Fajar turun dengan langkah tenang menyapa ibunya, lalu berdiri di depan Aminah dengan senyum yang tertahan. Assalamualaikum Aminah, gimana kabarmu? Baik mas. Jawaban itu pendek tetapi Fajar menangkap ada sesuatu yang disembunyikan. Ia ingin bertanya lebih jauh namun pembeli datang hampir bersamaan. Seorang ibu tiba-tiba membeli gula dan beras, lalu disusul yang lainnya. Percakapan yang baru saja hendak dimulai pun terputus saat itu. Fajar menunggu di sisi warung, lalu kembali membuka mulut ketika suasana sedikit longgar. Mas, jadi ada yang ingin aku sampaikan tentang Arifin. Tentang apa? Fajar belum sempat melanjutkan ketika seorang lelaki datang membeli rokok dan juga sabun. Aminah pun kembali melayani waktu bergerak tanpa memberi celah. Ketika warung kembali sepi, Fajar melihat Aminah tampak lelah. Ia menahan diri. Nanti sajalah. Aminah mengangguk meski di dalam dadanya ada kegelisahan yang bertambah. Fajar pun saat itu langsung pamit menjelang sore. Sementara kini singkat cerita, Arifin sendiri berubah, wajahnya tetap tenang. Tetapi sikapnya keras, penolakan Aminah ia terima sebagai tantangan. Di masjid ia pun lebih sering mengatur, di luar ia mulai mengumpulkan orang. Ia berbicara dengan nada yakin, menyusun cerita yang terdengar masuk akal bagi mereka yang ingin percaya. Kalau bukan apa-apa, kenapa menolak? Katanya pada beberapa orang. Aku kan hanya ingin bertanggung jawab. Cerita itu menyebar, Aminah mendengarnya dalam potongan. Ia menutup telinga tetapi suara-suara itu tetap masuk. Setiap pulang mengajar ngaji langkahnya semakin cepat. Ia pulang lebih awal memastikan anak-anak sudah sampai di rumah, lalu menghilang di balik pintu. Malam itu datang tanpa tanda hingga seusai maghrib. Aminah pun membereskan kitab mengajinya. Ia mengucapkan salam pada anak-anak dan melangkah keluar masjid. Halaman saat itu sepi, Arifin tidak terlihat. Aminah pun menarik nafas lega. Alhamdulillah, gak ada Mas Arifin. Ia berjalan ke arah jalan kecil di samping masjid. Namun disitulah, bau yang tidak biasa tercium, kepalanya terasa ringan. Ia berhenti berpegangan pada dinding. Aminah, kamu kenapa? Aminah. Suara Arifin terdengar mendekat. Aminah ingin menjawab tetapi lidahnya berat. Pandangannya tiba-tiba kabur, ia pun hanya sempat melihat bayangan bergerak. Lalu tubuhnya terasa lemas. Suara-suara menjadi jauh, ia tidak tahu bagaimana ia dibawa. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Karena saat itu kesadarannya benar-benar terputus. Ketika ia membuka mata, tiba-tiba saat itu ruangan itu sangat asing dan juga sempit. Ia terbaring di lantai, kepalanya pusing. Di sana ada Arifin yang berdiri di dekat pintu. Wajahnya datar. Aminah pun berusaha bangun tetapi tubuhnya belum patuh. Aku di mana? Kenapa aku di sini? Tenang Aminah. Tenang.
Gak ada apa-apa kok. Di sini aman, ada Mas Arifin. Jawab Arifin dengan singkat. Aminah menoleh melihat sudut ruangan itu. Itu adalah kamar kecil di masjid, tempat Arifin biasa tidur atau tempat para marbot masjid. Dadanya bergetar, ia ingin berteriak, tetapi saat itu suara tidak keluar. Arifin melangkah mendekat lalu berhenti. Ia menjaga jarak, ia mengambil ponsel dan menaruhnya di tempat yang terlihat, lalu menekan sesuatu. Aminah tidak mengerti saat itu, ternyata itu adalah ulah Arifin yang sedang menjebak Aminah. Aminah, aku ingin tahu ya, kenapa sih? Kenapa kamu menolak aku? Apa, Mas? Emangnya kenapa? Aku kan gak cinta sama kamu. Ya aku hanya ingin kamu berhenti menolak, Aminah. Tapi Mas, aku gak bisa. Aku gak melakukan apa-apa ya. Jadi tolong, jangan pernah sebar fitnah apapun dari aku. Aminah, kamu tahu kan kenapa aku bawa kamu ke kamar ini? Ini cara agar semua selesai. Jika kamu hamil, aku akan tanggung jawab. Gila kamu ya, Mas. Gila. Hingga pada saat itu Arifin yang sudah marah, ia tidak menjawab. Ia keluar mengunci pintu. Aminah pun terisak, memukul pintu dengan sisa tenaga. Beberapa saat kemudian pintu dibuka, Arifin menyuruhnya keluar. Di luar saat itu malam terasa dingin. Aminah berjalan tertatih, tidak tahu bagaimana ia sampai rumah. Ingatannya saat itu terpecah-pecah. Dan pada keesokan paginya desa tiba-tiba kembar. Sebuah video beredar, potongannya pendek, sudutnya gelap, tetapi cukup untuk membuat orang-orang percaya. Kini nama Aminah disebut, masjid pun disebut, cerita disusun rapi. Orang-orang menonton video itu lalu berkomentar. Wajah Aminah menjadi bahan bicara. Bahkan di warung tidak ada pembeli, ibunya duduk diam. Ia memegang ponsel dengan tangan gemetar. Aminah, ini apa nak? Kamu ngapain sama dia? Kenapa kamu berduaan di kamar? Bukannya ini tempat marbot masjid ya? Kamu berzina di sana. Aminah melihat sekilas itu lalu memalingkan wajah. Astagfirullah, Bu, itu gak benar, Bu. Aku gak tahu apa-apa, Bu. Demi Allah. Tangisnya pecah saat itu, ia pun jatuh berlutut. Ibunya memeluknya menangis tanpa suara. Sementara di luar bisik-bisik pun berubah menjadi kata-kata keras. Orang-orang datang menatap lalu pergi. Ada juga yang mencaci, ada juga yang menyarankan jalan keluar yang sama. Udahlah, Bu. Udah jelas-jelas anaknya berzina. Kalau udah gini, maka dinikahkan saja, biar gak jadi aib orang dan juga desa, ucapnya seorang. Kini nama Arifin pun disebut-sebut sebagai solusi. Aminah mendengar itu seperti mendengar vonis. Ia menggeleng dengan terus mengulang kata tidak, tetapi suaranya tenggelam. Dalam kekacauan itu, Aminah mencari Fajar. Ia pun menangis di hadapannya, kata-katanya patah. Mas, tolong Mas, aku difitnah. Tolong bilangin ke Ustadz Amar. Aku ingin kesana lagi aja, Mas. Aku gak kuat di sini. Fajar menatapnya lama menahan emosi. Sabar dulu Aminah. Aku percaya sama kamu. Kita harus cari kebenarannya. Iya, Mas. Aminah mengangguk, air matanya tidak berhenti. Namun desa tidak menunggu. Warga semakin menekan, mereka datang berkelompok berbicara atas nama ketertiban. Mereka memaksa pilihan yang sama berulang kali saat itu. Sementara Arifin kini berdiri di antara mereka. Ia diam, seolah tidak terlibat, seolah ia hanya menunggu persetujuan yang dipaksa. Pada malam hari itu, Aminah duduk di kamar. Ia memeluk lutut, di luar suara orang masih terdengar. Ia merasa terkurung, tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada kata yang cukup, ia pun menutup mata, mengulang doa, memohon kekuatan untuk bertahan. Di dalam dirinya ada satu keyakinan yang ia pegang dengan erat. Ia tidak bersalah, namun keyakinan itu terasa kecil. Ya Allah,
Tolong bantu aku. Aku tahu ini fitnah. Aku nggak mau ya menikah dengan orang yang nggak aku cintai. Di sisi lain saat itu, Arifin pun mengumpulkan orang-orang desa yang saat itu dibayar untuk terus memberikan tekanan agar Aminah mau menikah dengannya. Bagus, kalian bagus. Ini bu, uangnya. Makasih ya bu. Pokoknya, ibu terus aja bilang harus tanggung jawab menikah. Oke bu? Siap Mas Arifin. Ibu dan yang lain gak usah khawatir. Soalnya Aminah udah saya kasih obat bius. Jadi dia gak bakal tahu kejadian itu. Kini setelah laporan dari Aminah bahwa ia merasa tidak nyaman atas gangguan-gangguan yang diberikan oleh Arifin, Fajar pun memutuskan menetap di desa itu tanpa banyak bicara. Ia tidak kembali ke kota, tidak juga memberi alasan panjang. Ia hanya mengatakan kepada Aminah bahwa ia akan tinggal beberapa waktu. Ia bisa mengekos di salah satu rumah warga. Aminah tidak bertanya, wajahnya sudah terlalu lelah untuk menanggung penjelasan apapun. Sejak video itu menyebar, hidup Aminah berjalan seperti di ruang sempit. Banyak sekali orang tua dari para muridnya yang mengaji, tidak memperbolehkan mereka untuk belajar kepada Aminah. Kini setiap langkahnya terasa diawasi, setiap kata terasa bisa dipelintir. Kehadiran Fajar di dekat rumah membuatnya sedikit lebih tenang, meski rasa takut tidak pernah benar-benar pergi. Sementara di sisi lain, Arifin tidak tinggal diam. Ia merasa wilayahnya diganggu malam itu, ketika ia tahu bahwa Fajar sekarang menginap di desanya. Waktu itu Fajar pulang dari membeli obat untuk ibu Aminah. Arifin yang mengetahui pun langsung menyuruh beberapa lelaki untuk menghadangnya, tepat di jalan gelap dekat kebun. Mereka berdiri melingkar, wajahnya dikenal sebagai orang-orang dulu yang sering bersama Arifin sebelum ia mengaku tobat. Mereka adalah gerombolan preman desa. "Hei, berhenti kamu," kata salah satu dari mereka. Fajar menahan langkah. "Ada apa ya bang?" "Perempuan itu bukan urusanmu ya. Aminah itu milik Arifin. Jangan berani-berani dekati dia," ujar yang lain. Fajar menarik nafas saat itu. "Emangnya abang ini siapa ya? Dia kan bukan milik siapapun." "Hei, lo itu kalau dibilangin gak usah ngeyel ya. Kalau gak boleh ya gak boleh. Mau gue hajar." Kalimat itu menjadi pemicu tanpa banyak kata. Pukulan pertama mendarat di wajah Fajar. Fajar terjatuh mencoba bangkit lalu kembali dihantam. Tidak ada perlawanan berarti karena saat itu Fajar benar-benar dikeroyok. Ia pun hanya menutup kepala dan menahan sakit. Wajahnya saat itu berdarah, tubuhnya lebam. Di tengah pukulan-pukulan itu, ia tidak menyebut nama siapapun. Ia tidak berteriak, ia hanya berharap malam cepat berlalu. Saat itu Fajar tidak bisa melawan karena Fajar juga tidak pandai bela diri. "Aduh, ingat ya, kalau lo masih berani deketin Aminah, gue bikin mampus lo hidupnya." Mereka pergi setelah puas, kini Fajar pun tertinggal di tanah. Ia terengah, ia bangkit perlahan. Ia pun bahkan sempat muntah darah. Ketika ia bisa berdiri, ia membersihkan darah seadanya, lalu berjalan pulang. Di depan rumah Aminah, ia berhenti sejenak memastikan pintu tertutup. Ia memilih tidak mengetuk, ia tidak ingin Aminah melihat keadaannya. Hingga keesokan harinya, Aminah melihat wajah Fajar yang sudah lebam. Ia langsung terdiam lama. "Ya Allah, Mas, siapa yang melakukan ini? Kamu kenapa, Mas? Siapa?" tanyanya dengan pelan. Fajar menggeleng saat itu. "Aku terjatuh. Semalam ngantuk banget." Aminah tahu itu bohong, namun ia juga tahu memaksa jawaban hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Ia menunduk menahan air mata saat itu. "Mas, aku mau kamu jujur. Tolong ya Mas, jangan pernah libatkan dirimu lagi. Aku gak mau ya kamu kenapa-napa Mas. Aku gak enak sama Ustadz Amar. Lagian, ini semua kan masalahku. Lebih baik Mas Fajar gak usah ikut campur Mas." "Tapi Aminah,
Aku gak apa-apa. Lagian, aku emang jatuh ini. Hari-hari berjalan dengan tekanan yang semakin kuat. Aminah tetap mengajar ngaji setelah maghrib meskipun muridnya semakin sedikit. Ia berdiri di depan anak-anak kecil dengan suara yang berusaha tetap tenang. Di dalam masjid saat itu ia merasa aman, namun ketika di luar, langkahnya selalu cepat dan juga waspada. Setiap pulang ia menoleh berkali-kali, ia tidak ingin siapapun melihatnya lama-lama. Ketika di rumah, ibunya semakin sering diam. Warungnya semakin sepi, orang-orang tidak lagi membeli di warungnya. Bahkan beberapa datang hanya untuk melihat. Ada yang berbisik, ada juga yang terang-terangan menasihati dengan nada memaksa. Ini sudah jalan terbaik. Daripada makin jadi omongan. Daripada warung ibu sepi. Apa aku harus nerima dia aja ya? Pikir Aminah saat itu sembari berjalan. Nama Arifin terus disebut, Aminah menolak. Setiap kali menolak tekanan bertambah, ia pun kini mulai sulit tidur. Doa-doa selalu ia panjatkan dengan panjang, tetapi ketenangan tidak datang. Ia merasa berada di ujung tenaga. Sementara di sisi lain saat itu Arifin kini semakin yakin. Ia datang ke rumah bersama beberapa orang, nada bicaranya terdengar rapi. Permisi, saya kesini mau bertanggung jawab, Bu. Aminah, supaya semuanya selesai. Aminah langsung berdiri di belakang ibunya. Saya gak mau ya, Mas. Kamu jahat. Aku tahu pasti itulah kamu kan. Kamu tidak punya pilihan ya, Aminah. Desa ini punya aturan. Kalau kamu gak mau, kamu mau hidupnya seperti ini. Kamu mau keluarga kamu diusir gara-gara mencemarkan desa ini. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Aminah menatap lantai, ia merasa sendirian, meski banyak orang di sekelilingnya. Ya udah, aku kasih kamu waktu untuk berpikir. Aku yakin gak ada lagi orang yang mau sama kamu, apalagi setelah tahu kalau kamu kotor. Singkat cerita, pada malam hari itu setelah mengajar, Aminah duduk di kamar, ia memikirkan Fajar. Wajahnya lebam, caranya menahan sakit tanpa bicara. Ia merasa bersalah, ia pun memanggil Fajar ke depan rumah. Ia berbicara pelan agar tidak terdengar orang lain. Mas, jangan ikut campur lagi ya, Mas. Aku mohon. Aminah, kalau aku pergi kamu sendirian. Aku lebih takut kalau kamu kenapa-napa, Mas. Aku tidak ingin ada lagi yang terluka. Fajar terdiam, ia mengangguk pelan, meski hatinya menolak. Sementara di sisi lain tekanan pun kini mencapai puncaknya. Arifin saat itu mengirim pesan melalui orang lain. Ia memberi waktu, malam itu harus ada jawaban. Aminah pun duduk bersama ibunya, wajah ibunya pucat. Aminah, ibu capek. Ibu gak kuat kalau begini terus. Ibu merasa sakit hati. Dihina sana sini, Nak. Kalimat itu mematahkan pertahanan terakhir Aminah. Ia pun menutup mata dan berkata, Baiklah, Bu. Aku mau, Bu. Aku setuju. Kata itu terasa seperti menghilangkan udara di paru-parunya. Ia tidak menangis, ia hanya merasa kosong. Ia bangkit berniat keluar untuk menyampaikan keputusan itu, agar semua orang tahu bahwa semuanya bisa berhenti. Sementara di sisi lain Fajar mendengar kabar itu dari seorang anak kecil yang berlari ke arahnya. Dia adalah Arif, adik dari Aminah. Kak Fajar, Kak Aminah mau dipaksa nikah. Apa? Fajar tidak menunggu, ia pun langsung berlari menuju rumah Aminah. Di halaman saat itu Arifin sudah berdiri dengan beberapa orang. Aminah dari tengah, wajahnya pucat. Berhenti. Jangan lakukan ini ya. Ini bukan urusanmu ya. Kamu mau apa sih? Aku tidak akan diam. Dia kan gak mau. Aminah menolak dengan cepat. Mas Fajar, jangan mas. Kamu pergi saja. Fajar berdiri lebih dekat saat itu. Kalau kamu setuju karena terpaksa, itu bukan setuju.
Lagian desa ini aneh banget sih. Udah tahu orang yang bersalah, kenapa masih dibela? Arifin, kamu itu kan marbot masjid ya. Kamu mencabuli anak orang, guru ngaji, tapi kamu malah dibela warga. Ini gak benar ya. Akan kulaporkan ke pihak berwajib. Saat itu orang-orang mulai ribut, suara meninggi. Aminah pun menutup telinga, dadanya sesak. Ia melihat ke sekeliling wajah-wajah yang tidak memberinya pilihan. Ia melihat Fajar berdiri meski tubuhnya belum pulih. Ia pun merasa terhimpit di antara dua ketakutan. Hingga saat keributan itu semakin memuncak, Aminah tiba-tiba jatuh dan ia pingsan. Kini Aminah dilarikan ke puskesmas saat tubuhnya tiba-tiba lemas dan jatuh di halaman rumah. Malam itu penuh suara orang berteriak, langkah tergesa, dan tangisan yang bercampur dengan panik. Wajah Aminah sudah pucat, nafasnya pendek. Fajar pun menggendongnya ke dalam mobil dengan tangan gemetar. Aminah, bangun Aminah, bangun. Sementara Bu Ima berdiri di depan rumah memegangi dadanya sendiri. Arif, adik dari Aminah, menangis tanpa henti, memanggil-manggil nama kakaknya. Kak, bangun kak. Kak Fajar, Mbak Aminah kenapa kak? Udah Fajar, kamu tenang dulu ya. Kakak kamu gak apa-apa kok. Di ruang perawatan yang sempit, petugas bergerak dengan cepat. Tekanan darah diperiksa, nafas dibantu, dan dada Aminah dipasangi alat sederhana. Fajar saat itu berdiri di sudut ruangan menatap tanpa berkedip. Bu Ima pun duduk di kursi plastik memejamkan mata sambil terus berdoa. Beberapa menit berlalu terasa seperti jam. Tiba-tiba saat itu, seorang perawat keluar masuk, wajahnya tegang. Dokter pun datang memeriksa kembali lalu menatap Bu Ima dengan ragu. Di sini ada ibu dari ini, si Aminah. Oh ya ada dok, itu ibunya. Bu, sini. Ibu, kami minta maaf bu. Sepertinya setelah kami cek, kami menemukan riwayat sakit jantung pada Aminah. Kemungkinan itu sudah lama, tetapi tidak terdeteksi, ucap dokter saat itu. Bu Ima membuka mata, tubuhnya bergetar. Tapi dok, anak saya nggak pernah mengeluh ya. Kadang memang begitu bu. Mungkin saat tertekan, kondisinya bisa memburuk. Fajar melangkah mendekat saat itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Kami sudah berusaha. Semoga dia baik-baik saja. Kata-kata itu berhenti di udara. Tidak ada kalimat lanjutan yang menenangkan. Sementara Bu Ina saat itu, ia benar-benar menjerit pelan lalu pingsan. Maaf mas, Aminah. Arif langsung memeluk kaki ibunya, menangis dengan keras. Sementara Fajar saat itu berdiri kaku, lalu lututnya melemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, baunya naik turun. Ia benar-benar tidak membayangkan Aminah akan berakhir dengan seperti ini. Aminah meninggal dunia malam itu setelah serangan jantung yang mendadak. Jenazah pun dibawa pulang dengan mobil puskesmas. Desa kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Lampu-lampu rumah menyala lebih lama, orang-orang berdatangan. Kini menatap lalu berbisik. Bu Ima saat itu duduk di samping jenazah anaknya. Ia mengelus rambut Aminah dengan tangan gemetar. Arif pun memeluk kain kafan, memanggil kakaknya berkali-kali. Mbak, bangun mbak. Jangan tinggalin aku dan ibu. Bangun Mbak Aminah. Fajar saat itu menangis di sudut ruangan. Tangisnya tertahan, nafasnya terputus-putus. Ia tidak bisa berbicara pada siapapun. Setiap ingatan tentang Aminah datang bersamaan, membuat dadanya terasa sesak. Ia ingat betul cara Aminah menunduk saat berbicara, caranya menolak dengan sopan dan caranya meminta agar ia tidak ikut terseret. Semuanya terlambat, namun kali ini Fajar benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana sakit yang dialami oleh Aminah ketika ia harus menahan sakit jantung. Malam itu pun saat itu Fajar menghubungi memberi kabar kepada Ustadz Amar. Aminah gak ada. Innalillahi. Yaudah, besok
Om ke sana. Kamu di sana dulu ya. Singkat cerita, keesokan paginya kini Aminah dimakamkan. Langit mendung, tanah lembab, doa-doa dipanjatkan dengan suara serempak. Bu Ima berdiri tertatih di papan tetangga. Arif menatap liang lahat tanpa berkedip saat itu. Sementara Fajar, ia berdiri paling di belakang. Ia memegang tasbih tanpa menghitung dengan air mata yang terus terjatuh. Setelah pemakaman selesai, Ustadz Amar datang mendekat, wajahnya tenang. Suaranya rendah saat itu. Bu Ima, sabar ya Bu. Ini berat. Tapi insya Allah, saya akan tetap membantu. Walau dari jauh. Lagian, nanti juga masih ada Fajar yang sering bolak-balik ke sini, Bu. Insya Allah. Bu Ima mengangguk saat itu, matanya kosong. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Fajar. Hingga saat itu pun di sisi lain, Arifin dan juga teman-temannya tidak menyangka. Mereka yang hampir saja berhasil membawa Aminah ke dalam pelukan Arifin. Namun Aminah menjalani takdir lain. Sialan. Gara-gara si Fajar itu, Aminah jadi kena serangan jantung dan dia mati. Bajingan tuh orang. Gue jadi gagal nikah kan? Udahlah Vin. Lo kenapa sih? Lagian, lo juga kali yang udah rese sama dia. Lo kenapa jadi salahin gue? Hingga keributan pun malah terjadi di antara Arifin dan juga temannya. Di sisi lain di rumah dari Bu Ima, Ustadz Amar menoleh ke Fajar saat itu. Ya udah Bu, kita pulang dulu ya. Fajar, kamu ikut. Fajar menggeleng dengan pelan. Nanti aja Om, saya nyusul. Saya mau di sini dulu, mau nenangin Arif sama Ibu. Ya udah, jangan lama-lama. 2 hari lagi kan kamu akan kuliah. Iya Om. Pada saat itu pun akhirnya Ustadz Amar dan juga istrinya pergi ke rumahnya. Malam turun perlahan, rumah Aminah kembali sunyi. Arif tertidur di pangkuan ibunya, Bu Ima terpejam. Ia kelelahan sementara Fajar berdiri di luar. Ia menatap jalan desa yang gelap, dadanya penuh amarah yang tidak punya tempat. Ia teringat wajah Arifin, kata-katanya, dan cara semua dipaksakan. Ia juga teringat dengan video yang ia buat dengan Aminah. Ia tahu siapa yang membuat tekanan itu tak berhenti. Kenapa aku jadi orang yang cupu banget sih? Kenapa aku gak berani melawan kemusyrikan, kehancuran? Tindakan Arifin itu udah melanggar batas. Aku gak bisa diam aja. Gumam Fajar saat itu, tiba-tiba ia ingin meluapkan semua emosinya. Malam itu, Arifin yang sedang berada di masjid, ia membersihkan halaman dan juga membersihkan toilet. Setelah selesai ia menyusun sandal dan juga menyapu lantai. Malam itu sepi. Ia berjalan keluar masjid membawa balok kayu kecil untuk menopang pintu belakang yang sering longgar. Pada saat itu, ketika semuanya yang dilakukan oleh Arifin sudah selesai, Fajar datang dengan mobil yang berhenti di tepi jalan. Fajar pun turun perlahan, langkahnya tenang, wajahnya dingin. Ia saat itu sudah menyiapkan balok yang lebih besar dari dalam mobil. Arifin yang berjalan membelakanginya tidak menyadari apapun. Ketika saat itu, satu pukulan tiba-tiba mendarat tepat di kepala belakang Arifin. Ia pun jatuh seketika. Fajar berdiri di atasnya, nafasnya berat. Amarah yang selama ini ia ditahan tumpah tanpa suara. Dasar bajingan kamu. Gara-gara kamu, Aminah jadi mati. Marbot masjid bangsat kamu. Pukulan demi pukulan jatuh, jalanan sepi saat itu. Tidak ada teriakan, tidak ada suara apapun, tidak ada saksi. Hanya tubuh yang tak lagi bergerak dan dendam yang penuh amarah dari Fajar. Ketika Fajar berhenti saat itu, Arifin pun ternyata sudah tidak bernafas. Ya Allah, apa yang aku lakuin? Ya Allah. Fajar memegang kepalanya, ia benar-benar sangat hilaf. Sampai-sampai ia meluapkan emosinya.
Darah Arifin saat itu mengalir di aspal. Fajar pun menjatuhkan balok menatap tangannya sendiri, lalu mundur beberapa langkah. Dadanya bergetar, ia berbalik masuk mobil dan ia pergi tanpa menoleh. Beruntung saat itu di masjid tidak ada CCTV, karena di sana termasuk desa yang tertinggal. Setelah Fajar pulang ke kota, pagi datang dengan kabar yang mengujang desa. Arifin saat itu ditemukan meninggal di jalan dekat masjid. Warga pun berkumpul, ada yang menangis, ada juga yang terkejut. Ada yang bingung saat itu. Pak RT pun datang memasang garis sederhana, namun tidak ada saksi, tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Ya Allah, ini siapa yang pertama melihat? Itu Pak RT, Pak Jarwo. Saat itu dia mau ke sawah. Ya udah, lebih baik kita mandikan saja, lalu kita makamkan. Kasihan dia, udah gak punya siapa-siapa lagi di desa ini. Kini desa geger, orang-orang berbisik lebih keras dari biasanya. Ada yang mengaitkan dengan kejadian Aminah, ada juga yang menyebut takdir namun tidak ada jawaban. Hari itu pun jenazah dari Arifin dimakamkan. Beberapa hari kemudian Fajar datang ke rumah Bu Ima lagi. Tepat seminggu setelah Arifin dimakamkan. Ia berdiri lama di depan pintu. Bu Ima membukanya, menatap Fajar dengan mata sembab. Bu, saya pamit dulu ya Bu. Sepertinya saya udah gak bisa kesini lagi sering-sering. Saya harus kuliah lagi Bu. Saya pamit, saya harus pergi. Arif, kakak pergi dulu ya. Bu Ima mengangguk saat itu, begitu juga dengan Arif. Terima kasih anak Fajar, sudah menjaga kami. Dan anak Fajar sudah baik, karena dulu sudah menjaga anak saya juga, Aminah. Iya Bu, maafkan saya juga. Tapi Ibu gak usah khawatir. Kalau Ibu butuh apa-apa, Arif nanti bisa telepon saya Bu. Dia juga kan udah besar. Udah kelas 3 SMP, jadi udah wajar lah kalau aku kasih HP. Iya, terima kasih Nak Fajar. Bu Ima saat itu tidak bertanya apapun. Ia hanya menepuk bau Fajar dengan pelan. Sementara Arif berdiri di belakangnya menatap Fajar dengan mata merah. Fajar pun pergi dari desa hari itu, tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang bertanya kemana. Sementara saat itu, Ustadz Amar pun menerima kabar kepulangan Fajar tanpa komentar. Waktu berjalan, warung Aminah kini tutup selamanya. Bu Ima lebih hidup sederhana dengan bantuan Ustadz Amar dari jauh. Arif pun tumbuh dengan ingatan tentang kakaknya yang baik dan juga pendiam. Di sisi lain, kini desa perlahan kembali tenang, tetapi tidak pernah benar-benar sama. Nama Aminah masih disebut dengan suara pelan, sementara nama Arifin jarang dibicarakan. Orang-orang yang sadar akan perbuatannya kini menyebut bahwa Arifin adalah marbot yang kena azab. Semua orang tidak tahu apa kebenaran yang terjadi malam itu. Tidak ada pengakuan, tidak ada penyesalan yang diucapkan. Dan kini, kisah itu berakhir tanpa keadilan yang jelas. Yang tersisanya duka, sunyi dan ingatan tentang seorang gadis desa, seorang santriwati yang menjalani hidupnya dengan ikhlas, lalu pergi terlalu cepat akibat fitnah dan juga perbuatan tercela dari marbot masjid. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.